kembali lagi di Overdriven, dan sebelum mulai kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, kami tahu ini telah 7 hari, tapi nggak apa-apa. Ini direkam pas puasa pertama, by the way. Oke, jadi untuk membuka review hari ini Daihatsu Bun Luminas yang waktu itu pernah kita review. Di Indonesia mungkin cuma ada 2 atau 3 unit. Tapi kalau yang ini, meskipun di Indonesia populasinya ya lumayan banyak lah ya, konon katanya tiap unit itu bisa di-custom dengan cukup luas, jadi bisa beda-beda antara satu dengan yang lain. Itu kalau nggak salah, lupa saya waktu itu ngelihat yang bilang kayak gitu gimana, pokoknya di Instagram adalah. Dan ya buat saya pribadi pun, kalau saya ngelihat Mini ini, saya tahu ini punya teman saya gitu. Dan ya, jadi ini dia sebuah Mini Cooper tahun 2017 kalau nggak salah, yang ya Mini Cooper base 3 door yang biasa aja, bukan yang Cooper S, bukan yang John Cooper Works, bukan yang All-4 atau apa-apa ya. Ini Mini yang base trim, jadi ya berasa living di UK gitu kan, keren kan. Nah, kalau misalnya kita lihat di depan ya nggak jauh beda lah ya sama Mini-Mini lain, udah distinktif banget, udah khas banget depannya Mini tuh kayak gimana, lampunya kayak gimana, fender, grill, ya nggak usah ada logo Mininya, orang juga tahu ini Mini Cooper. Dan kalau misalnya kita lihat ke samping, bisa ngikutin nggak? Bisa kan? Nah, kalau misalnya kita lihat ke samping, ini ada bannya, ini masih pakai velg bawaan R16 velgnya, single tone. Saya lebih suka yang single tone gini sih daripada yang dual tone personally ya. Kalau kalian beda ya udah nggak apa-apa. Ini bannya sekarang pakainya Hankook Ventus Prime 2. Cuma nggak tahu, lupa tadi belum nanyain ini ban bawaan atau udah diganti. Terus kalau kita lihat lagi di sini ada side marker, jadi spionnya itu nggak ada lampu sennya itu di fender depan. Terus kita lanjut ke spionnya ini di custom pakai motif Union Jack, dan di atapnya juga pakai motif Union Jack, dan di hood mesin ada strip putih, jadi ya customization opsinya kayaknya lumayan banyak sih. Dan ini ada list chrome yang manjang dari bawah windshield sampai ke belakang. Jadi ini list chrome-nya ini 360 derajat. Kalau di mobil-mobil biasa gitu kan, paling list chrome-nya dari pilar dari pilar A sampai pilar C apa pilar D gitu. Tapi ini semuanya dikelilingin list chrome. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari gagang pintunya, ini meskipun sudah keyless start, tuh udah nggak ada kuncinya. Tapi kalau buat masuk dia belum keyless entry, jadi nggak ada yang bisa dipencet, nggak ada yang bisa disentuh. Ya udah gini aja. Jadi kalau mau ngunci ya lock, unlock. Dah. Dan ini pintunya udah frameless, jadi jangan dibanting kacanya. Dan kalau kita ke belakang lagi, di sini ada tutup bensin yang dibukanya dari luar, dia bukan yang dari dalam. Dan ada side body molding juga. Side body moldingnya plastik full dari depan sampai belakang. Terus kita sekarang ke belakang, di sini ada ya tampak belakangnya seperti ini, masih Mini banget, sangat distinktif, nggak usah dikasih tahu Mini, orang juga tahu ini Mini. Nah, ada high mount stop lampnya di sini. Terus habis itu ada antenanya modelnya yang pole gini ya, belum yang shark fin. Oke. Terus kalau kita buka, ada bagasinya yang ya buat hatchback 3 pintu oke lah. Dengan pelipatan kursi belakangnya ini 60-40. Nah, bisa rata, ya bisa dibilang rata lantai lah. Dan ini partial shelf-nya juga bisa kita copot kalau mau bawa barang yang lebih besar. Tuh, jadi ya lumayan lah kapasitas bagasinya, acceptable buat mobil kecil seperti ini. Dan kalau kita buka ini bawahnya, kita bisa ngelihat ada P3K yang Jerman abis, soalnya kan ya Mini kan grup BMW ya, jadi ya tidak kaget. Dan ini P3K-nya lengkap banget. Ini kayaknya pertama kali kita ngeliat P3K selengkap ini. Tuh, ini di dalamnya ada bandage-nya juga beragam. Tapi nggak ada tolak angin di sini ya, tolak angin. Nggak ada apa biasanya itu. Nggak ada minyak kayu putih di sini. Tapi ya namanya juga mobil, bukan mobil lokal.
Ini bahkan dia punya bandage yang buat apa nih? Kayak gini nih tuh. Jadi kayak wow, ini lengkap banget gitu. Keren sih. Dan ini pinternya lagi dia di belakang pakai velcro. Jadi kalau misalnya ini kita langsung demonstrasi di surface ini aja ya. Tuh, dia nggak bakal yang gerak-gerak gitu. Jadi dia anteng. Jadi ini udah taruh sini aja. Terus ditutup. Dan ini dia buat nahan tray-nya ini agak pinter ya. Jadi ada locking mechanism di sini. Jadi ya nggak perlu dikaitin, nggak perlu diklipin, nggak perlu apa ya, tinggal ditutup, buka, ceklek, dah, gitu doang. Udah, sekarang kita tutup lagi, partial shelf-nya kita biarin dulu aja lah. Dan ini di sebelah sini ada toolkit buat towing sama obeng-obengan. Kita tutup lagi. Ini penempatannya bagus loh, jadi dia nggak obvious banget gitu. Kalau ini adalah pintu buat toolkit. Di sebelah kanan juga ada, cuma di sebelah kanan begitu dibuka kelihatannya sih kosong ya, nggak ada apa-apa ya. Mungkin ya bisa kita anggap secret storage. Kalau kalian mau bawa sesuatu yang harusnya tidak dibawa gitu. Kayak Hot Wheels punya teman kalian yang kalian colong gitu kan. Cut out aja, malu-maluin. Nah, ini di belakang ada wiper belakang juga, terus ada defogger belakang juga. Ya iyalah, mobil segini nggak punya defogger belakang, not good lah. Terus di bawah sini ada fog lamp belakang. Nah, ini fitur yang sebenarnya penting sih, karena ya kalau untuk hujan di jalan tol gitu kan sebenarnya kita nggak boleh nyalain hazard karena itu bikin pusing orang yang di belakang kita, jadi nggak kebaca manuvernya. Jadi fog lamp belakang ini ningkatin visibilitas buat pengendara yang di belakang kalian. Jadi ya nice to have. Terus ada sensor parkirnya 4 titik, dan sensor parkirnya ini canggih ya. Jadi dia kelihatan gitu kurvanya kayak gimana. Nanti ada videonya di dalam kita lihat. Dan ini knalpotnya cuma satu, dia belum yang dual exhaust. Cuma ini suara knalpotnya cakep banget. Tadi pas di startup kami kira udah diganti knalpotnya, ternyata ini masih stok. Oke. Kayaknya di luar itu aja. Sekarang kita coba lihat di dalam ada apa aja di dalam Mini Cooper ini. Sekarang kita masuk ke dalam Mini Cooper ini. Ya, kesan pertamanya adalah ya sesuai namanya, mini, kecil. Saya yang badannya cukup bongsor merasa kayak agak sempit, tapi joknya enak sih. Jadi joknya tuh nopang banget buat di sebelah kanan dan kiri. Jadi ya kalau misalnya kalian nikung dengan cepat gitu kan, nggak bakal yang kayak gitu. Nah, untuk kursinya sendiri buat saya pribadi cukup keras. Jadi ya mungkin emang ini mobil buat bersenang-senang aja kali ya. Nah, buat dashboardnya sendiri di sini ada center console-nya khas mini banget, ada bulat di tengah seperti ini yang sekarang bentuknya screen. Dan ini controllernya ada di bawah, ada shortcut ke radio, audio, menu dan telepon. Dan di sini untuk pengaturan volumenya. Cuma ya ini kayaknya belum ada CarPlay sama auto deh. Cuma nanti kita coba. Udah itu aja sih buat yang di tengah ya. Dan di sini informasinya banyak ya. Ada quick reference. Ini minimalism apa ini? Ada owner's handbook juga. Jadi kayaknya handbooknya udah digital. Misalnya aku mau apa ya? Coba spare tire ada nggak nih? Oke, kita coba aja Steptronic transmission apa dalamnya. Oh ya, bisa dibaca. Jadi ya kalau macet butuh bahan bacaan gitu kan ya, ada buku manual di sini, bisa dieksplor. Terus di bawahnya ada AC. AC-nya ini udah dual zone. Cuma yang agak disayangkan dia nggak bisa sinkron gitu. Jadi kalau ngatur yang kanan doang, ngatur yang kiri doang. Padahal biasanya kan suka ada yang kayak pencetan sync atau dual gitu, jadi biar bisa kayak gitu. Cuma ini ya fully separated, jadi ya mesti diatur satu-satu.
mau 18 ya, dua-duanya mesti diputar ke 18 gitu. Nah, yang menarik dari AC-nya adalah ketika kita ngatur temperatur, ini ambient light yang di sekitar center console, center clusternya ini ikutan ada animasinya gitu. Ini kita lagi nurunin temperatur tuh. Kalau kita naikin ada animasinya juga, jadi kayak menyenangkan sekali. Dan AC-nya ini ada heaternya. 28-nya panas, ini bukan 28 bohongan kayak di beberapa manufacturer ya, kita tidak usah sebut. Nah, kita matiin. Dan di sini ada beberapa tombol. Saya kira settingannya banyak, tapi ya ternyata ya segini aja. Ini untuk defogger belakang, defogger depan, AC recirculating, AC maksimum AC. Dan di sini ada tombol buat matiin idling stop. Jadi ya mobil ini bisa idling stop. Traction control dan start stop buttonnya di tengah. Ini bukan button sih, ini apa ya, kayak ceklekan pesawat gitu loh yang di towel. Tapi ya either way fungsinya sama sih. Jadi kalau misalnya mau start ya bisa di towel ke atas, bisa di towel ke bawah, sama aja. Tuh. Nah, terus ada tuas transmisi. Tuas transmisinya ini masih yang pokoknya belum yang kayak BMW yang tinggal di senggol ke depan, senggol ke belakang. Ini pasti perlu ditarik biasa. Ini kayak di expander. Tapi dia punya drive mode, bukan drive mode, dia punya manual mode-nya 6 gigi untuk dipilih. Sekarang kita balik lagi ke parkir. Di sini ada port aux in, ada port USB, sama ada lighter juga. Lighternya ini masih beneran lighter ya, bukan colokan 12 volt doang, beneran lighter. Oke, jadi katanya ini included di smoker spec. Nggak tahu itu udah bawaannya kayak gitu di Indo apa gimana, tapi ya jadi ada ininya, lighter. Terus habis itu dapat apa kata kameramennya, ini asbak juga. Cuma ini dia dialih fungsikan jadi tempat naruh koin. Sangat useful. Terus abis itu speedometer persis di depan setir, biasa, nggak ada yang cukup wah banget di sini. Instrumennya ya full untuk kecepatan dan rev itu full analog. Terus di kanan ada gauge buat bensin. Terus di sini ada MID-nya udah full color TFT. Ada average speed, ada current speed, ada engine temperature, blank, range, average consumption 10,6 liter per 100 kilo, berarti ya kurang lebih di 9 km per liter lah. Ya not bad sih buat mobil yang kayak begini. Terus kalau kita lihat setirnya, di sebelah sini ada settingan cruise control. Cruise controlnya masih yang biasa nampaknya, belum yang adaptif. Di sebelah kanan ini buat ngatur radio, dan radionya juga di project ke sini. Jadi ini selain nampilin informasi berkendara, ada juga informasi multimedia. Mungkin nanti kita bisa explore lebih lanjut. Dan ini ada drive mode ya. Jadi ada 3, ada sport, ada mid, ada green. Dan itu juga terrefleksikan perubahannya sama ambient yang di tengah tuh. Ini mid, ya kuning biasa. Ini sport jadi merah, dan ini green jadi hijau. Ya udah. Kata ownernya tinggalin di mid aja. Oke. Untuk handbrake masih biasa ya, belum yang electric handbrake. Dan di sini ada center console yang mungil. Ini paling buat naruh HP atau naruh kunci atau naruh apa, dan sekaligus jadi armrest juga dia. Dan ini bisa diangkat. Jadi ya kalau butuh space lebih di sini ya entah buat apa, tapi bisa pokoknya. Ntar kita matiin mesinnya dulu. Di atas ada sun visor juga. Sun visornya kanan dan kiri sudah ada kaca dan sudah ada lampunya. Nice. Terus di sini ada lampu kanan, lampu kiri. Terus habis itu ini ada switch yang buat lampu semuanya, dan ini buat ngeganti warna ambient light. Ada entah berapa color ini, cuma nggak begitu banyak sih. Ini ambient lightnya lumayan banyak posisinya, ada yang di tengah sini mancar ke bawah,
Tuh LED-nya kecil nih. Ada yang di center console, ada yang di handle pintu, ada yang di sini ngadep ke bawah. Kayaknya sih itu doang sih. Oke, mungkin itu aja di depan. Oh ya, ini spion tengahnya udah electrochromatic, jadi ya udah nggak perlu ada day night view. Lampu sama wiper juga udah ada automatic ya. Dan sekarang untuk bagian yang paling sebenarnya saya nggak terlalu looking forward to this ya, tapi masuk ke belakangnya Mini. Jadi gimana caranya masuk ke belakang Mini? Mudah. Kalau Anda kecil. Nah, ini di belakang joknya ada tuas, jadi tuasnya ini mesti kita tarik dulu. Dan joknya bakal slide ke depan juga. Terus sekarang kita bisa masuk ke belakang. Nah, ini dia. Dan sekarang kita udah ada di belakangnya Mini Cooper ini. Untuk kursi belakangnya sendiri menurut saya ini agak terlalu tegak ya. Saya nggak begitu nyaman kalau disuruh duduk di belakang sini kayaknya. Walaupun ya bisa sih, cuma nggak nyaman aja. Ada cup holder juga tapi, jadi ya lumayan lah buat nambah kenyamanan sedikit. Ada speaker di sini. Nggak ada armrest tengah. Terus ya udah gini aja, nggak bisa reclining. Malah bisanya ditegakin lagi. Tuh, ini bisa dibikin lebih tegak. Mungkin ini buat nambahin bagasi kali ya. Cuma ini kalau duduk posisi kayak gini rasanya kok kayak kurang manusiawi ya. Tapi ya kalau ada orangnya mah kayaknya duduknya jangan kayak gini lah, ya gini aja. Seat belt. Nah, terus ada ISOFIX. ISOFIX-nya ini yang tether di bawah. Di kanan dan kiri ada seat belt juga. Seat beltnya hanya di sebelah kanan dan kiri, nggak ada seat belt tengah. Karena ya siapa yang mau duduk di tengah-tengahnya kayak begini? Saya sih nggak mau ya. Cuma ya itu aja di belakang. Dan ini ada cup holder di tengah juga. Jadi kalau bawa 3 minuman ya bisa 3. Dan di sini ada seat pocket juga. Seat pocketnya nggak terlalu luas, cenderung mungil. Dan kalau misalnya ini dimundurin, kan tadi di driving position saya segini, ya bisa sih. Ini mungkin setara third row-nya Innova. Enggak deh, third row-nya Innova masih mending dari ini. Third row-nya Avanza mungkin kali ya. Tapi yang cukup menarik di desain kursi depannya adalah ini agak cekung. Di sini agak cekung dan bisa didorong, jadi ya lutut bisa di tengah sini dan ya masuk ke sini lututnya gitu. Oh ya, ini ada lumbar support juga loh buat kursi depan. Dan saya tadi lupa sebut, ini airbagnya udah 6. Jadi udah ada curtain airbag juga di sini. Tuh. Ya oke lah. Kayaknya sih itu aja buat interiornya Mini Cooper ini. Jadi ya ini dia guys, Mini Cooper seperti ini. Tapi ini yang base trim ya, kita belum lihat yang John Cooper Works, yang S, yang All4 itu kayak gimana. Kalau Anda punya unit atau punya kenalan yang punya unit, boleh. Oke, sekarang mungkin kita coba gimana rasanya naik Mini ini kalau lagi di jalan. By the way, sorry ini mungkin agak limited ya, kita terbatas di perumahan ini aja. Cuma udah cukup sih buat kami dapat driving impression mobil ini kayak gimana. Let's go. Oke, sekarang kita udah di jalan dengan Mini Cooper ini dan first impressionnya ya sebagaimana di-expect dari sebuah Mini ini asik sekali ini drivingnya, ini pantesan. Ya memang mungkin ya keras, iya, tidak nyaman di jalanan bergelombang, iya, tapi wow, performance sama handling. Tadi kita sempat nyobain pakai sports mode, terus habis itu lari-lari kecil, ya itu exciting sekali.
ada mid, ada green juga, dan ngaruh loh sampai ke throttle-nya pun jadi berasa beda. Dan ini kita rutenya terbatas ya, jadi kita muter-muter sini aja. Nah, buat vibration dari jalan yang konblok seperti ini ya berasa sih, cuma ya bukan berasa yang nggak enak ya, berasanya tuh bukan berasa kayak nih mobil nggak enak jalannya, berasa banget, tapi berasanya kayak yang kita bisa ngerasain jalanan gitu loh. Dan setirnya ini pun juga mendukung, ini settingan setirnya tuh berat ya, apalagi kalau dipindahin ke sport cukup berasa, dia tambah berat sedikit. Nah, ini ada mobil jalan. Cuma ya disadvantage dari setir berat kayak gini ya tentu saja kalau parkir sedikit ngeluarin otot dibandingin kayak misalnya setir-setir Honda yang ringan itu atau Expander itu kan ringan sekali itu. Cuma kalau berat kayak gini asik gitu loh. Terus kursinya juga enak. Jadi ini udah ada support buat paha dan lumayan besar, dia bisa extend sampai ujung. Jadi ini paha saya tertopang dengan baik. Ini nyaman sekali nih driving positionnya secara ergonomi ya. Dan kursi pun bisa naik turun, bisa recline juga ya of course. Dan ada lumbar support, walaupun lumbar supportnya masih manual ya, seenggaknya ada. Mungkin driving comfort yang sedikit kurang di sini, bukan driving comfort sih ya, convenience yang sedikit kurang di sini, nggak ada kamera mundur. Jadi kita reliance-nya sama sensor ini aja yang menunjukkan kedekatan objek dengan kurva dari sensor-sensornya. Ya anyway lumayan canggih. Terus kita juga punya visibilitas yang ya kecil sih kacanya sih. Ya kacanya kecil sih, ya nggak bohong sih, gedean kacanya Nav1 atau Previa yang dulu itu kan ya jelas. Tapi spionnya ini meskipun dari luar dimensinya kelihatan kecil, dia cukup cembung, dan di ujungnya tuh kayak Ford EcoSport yang waktu itu ada cekungannya, jadi dia bisa mantau lebih jauh gitu, ada blind spot yang ke cover, jadi ini oke. Tapi ya itu tadi ya, driving comfortnya memang bukan buat comfort ya. Kalau beli Mini kan emang tujuannya bukan buat nyari mobil nyaman ya, emang buat nyari mobil yang asik buat disetir. Soalnya kalau ditanya nyaman ya dengan harga segini bisa dapat Innova, bisa dapat Venturer, bisa dapat Foxy, bisa dapat Serena. Tapi apakah mereka nyetirnya se-exciting ini? Kayaknya enggak deh. Ini kita udah pakai sports mode. Ini mesti hati-hati sekali ini. Setirnya berasa agak berat, gasnya di 12 jadi langsung maju. Cuma mungkin kita nggak bakal sebuas itu kali ya. Kita biasa aja karena yang di perumahan juga nggak enak lah sama yang lain. Sebenarnya saya pengen kasih demo aja bahwa ini nikmat sekali nih buat cornering. Ini di depan ada corner yang cukup tajam. Kita intip dulu, nggak ada mobil, dan kita langsung belok nggak pakai ngerem. Asik loh, asik bener, beda, kayak wah, pas cornering tuh bener-bener yang dia napak banget, nggak ada apa sih namanya yang begini-begini tuh. Ini sampai HP yang dipakai recording pun jatuh. Ya jadi buat cornering ini enak banget, napak, nggak ada limbung, nggak ada yang ya wavy motion aneh nggak jelas gitu kayak misalnya pakai Innova gitu. Ini wow ya emang go-kart ya gitu deh pokoknya deh. Ini kayaknya pertama kali kami review mobil yang drivingnya exciting banget gitu. Jadi ya oke, kembali lagi ke review normal.
Untuk fuel consumption ini di MID-nya rata-ratanya 9 km per liter kurang lebih. Kalau kata ownernya buat sekali PP ke Bogor itu kurang lebih habis 250.000 Pertamax Turbo. Dan itu kayaknya dia pakai harga bensin yang lama karena ini masih setengah, kayaknya belum ngisi lagi. Cuma ya nggak tahu sih. 150.000 udah 250.000 PP ke Bogor itu main mahal ya. Tapi ya dengan excitement yang seperti ini sih, kenapa tidak? Cruise controlnya sayang masih cruise control biasa, belum yang adaptif. Tapi ya seenggaknya ada voice command. Cuma karena ya dia nggak ada Siri atau apa gitu, jadi ya voice command dari iDrive-nya aja. Untuk kualitas audio surprisingly bagus. Nggak surprisingly sih ya, mobil harga segini audionya nggak bagus mau kebangetan ya. Ini audionya ya cukup bagus. Kalau menurutmu masih menang mana sama CX-5? Tipis kali. Tipis ya? Ya bisa kita bilang tipis lah sama CX-5 yang waktu itu kita review dan itu sudah pakai Bose audio. Dan ini kayaknya masih ya bawaan aja. Ya begitulah kurang lebih rasanya nyetir Mini ini. Sangat menyenangkan sebagaimana yang dia bangga-banggakan. Go-kart feel-nya menurut saya ini dapat sih. Ini asik sih kalau buat kayak weekend car atau ya apalah. Cuma kalau buat daily, ya buat daily bisa, cuma mungkin ya agak sempit dan agak keras. Tapi ya overall bisa. Dan kurang lebih itu aja kali yang bisa kami review dari Mini Cooper ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jadi kesimpulannya kalau pengen punya ini sebagai daily dan mobil satu-satunya, nggak tahu ya, saya sih kurang prefer gitu. Kalau saya punya duit 500-600 jutaan terus mau pilih satu daily car, mungkin nggak tahu, mungkin saya bakal ngambil Foxy atau apa ya, pilihan aman dulu deh. Cuma kalau misalnya 500 juta dan ini buat mobil ketiga, buat mobil keempat gitu, oh iya kenapa tidak. Oke, kurang lebih itu dulu untuk review Mini Cooper base trim 3-door hatchback ini. Terima kasih telah menyaksikan. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar, nanti kami bisa sambungkan dengan ownernya, siapa tahu bisa jawab. Atau mungkin yang mau sharing service experience, karena ya kita kan nggak bisa nyobain service experience pakai ini ya, gimana caranya. Sampai jumpa di